Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Siapa yang dulu temannya setan? Siapa yang dulu suka pergi ke dukun? Siapa sekarang cinta Yesus? Oh, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, setan ada di bawah telapak kaki saya. Amin. Setan tidak punya kuasa. Amin. Makanya hanya orang bodoh saja yang senang taruh gambar-gambar naga. Hanya orang bodoh saja yang senang masih simpan-simpan keris. Hanya orang bodoh saja yang masih tetap simpan-simpan patung-patung, buku-buku ramalan. Sambil dia bilang, ya ini kan udah saya nggak sembah. Iya kan? Mungkin saya nggak sembah, tapi dia akan tetap mengikat hidup saudara. Setan kita usir aja masih nggak mau lari. Iya kan? Setan itu adalah makhluk yang tidak pernah tahu malu, saudara. Iya, setan itu adalah makhluk yang tidak pernah tahu malu. Setan itu nggak pernah gengsi. Setan ke gereja aja dia datang, saudara. Di rumah pendeta aja dia ada. Iya, bilang sama sebelah saudara. Apalagi di rumah lu gitu. Iya, di rumah lu juga dia datang. Setan itu nggak pernah gengsi. Setan itu tidak pernah tahu malu, saudara. Kita udah usir-usir setan. Masih juga kalau kita lengah sedikit dia datang. Teman lama nih, iya ya. Karena pada dasarnya setan itu nggak pernah tahu malu, saudara. Setan itu nggak pernah gengsi. Dan satu-satunya sifat baik yang setan punya, setan itu tidak pernah putus asa, saudara. Setan itu nggak pernah putus asa. Dia akan coba ganggu saudara sampai dia bisa menundukkan saudara. Makanya Alkitab bilang, berjaga dan berdoalah. Lawan musuh iblis sama seperti apa? Singa yang apa? Mengaum-ngaum. Artinya dia sangat serius. Amin. Singa itu kalau dia udah jalan keliling terus gini, itu artinya lapar dia, saudara-saudara. Ya kan? Tapi Alkitab bilang begini, mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Artinya ada yang dapat, ada yang apa? Tidak. Setan boleh buat apapun, tapi saya harus bilang sama saudara, tetap keputusannya di tangan saudara. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Setan boleh buat apapun, karena satu-satunya sifat baik yang setan punya adalah dia tidak pernah putus asa. Setan tahu nggak bahwa dia pasti tidak mungkin menang dengan Yesus? Sangat tahu. Setan tahu nggak bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar dari dia? Sangat tahu. Makanya dia datang kepada Yesus dalam bentuk ular. Dia nggak berani dalam bentuk manusia, kelihatan gemeternya kakinya. Makanya dalam bentuk ular kan, gemeter kakinya nggak kelihatan. Paling ujung buntutnya goyang-goyang di belakang, ya kan? Dia bilang, jika engkau anak Allah, robah batu ini menjadi roti. Yesus dengan tenang bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saya udah tahu perasaannya setan itu apa. Tuh kan, gue juga udah bilang apa, nggak mungkin menang gue sama dia. Tapi tetap dia coba. Sampai ujian kedua, sampai akhirnya ujian apa? Ketiga. Karena setan itu nggak tahu malu, setan itu nggak pernah gengsi, dan setan itu tidak pernah putus asa. Satu-satunya kepastian kemenangan kita, bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya mau sudah buka beberapa ayat penting. Nggak usah banyak-banyak ayat. Saya mau sudah ngerti betul pokok pembahasan kita. Roma 16. Saya mau kupas jelas buat saudara. Karena hari ini saya bukan hanya mau urusan dengan ini jimat-jimat, tapi saya mau sudah ngerti firman Tuhan. Saya satu kali pelayanan di Malaysia, ada tulisan, kita harus berjimat. Saya bilang, orang Malaysia ini aneh sekali, masa kita harus berjimat? Saya bilang sama teman saya pendeta, ini negara kafir juga ya, masa kita harus berjimat? Untung dia ngerti. Dia bilang berjimat dalam bahasa Malaysianya artinya berhemat. Wah, memang. Saya makanya kalau orang Malaysia ngomong bingung saya. Kalau orang Malaysia ngomong, saya bilang speak English, speak English. Saya tanya, saya mau pergi ke Singapura paling enak lewat apa? Karena ini udah malam. Dia bilang naik kereta. Saya bilang, oh ada kereta, ada. Nggak taunya mobil maksudnya, iya kan? Dia bilang kereta banyak tuh, di depan ada kereta. Di mana ada kereta? Nah ini kereta semua. Kereta, ya kan? Saya bilang mobil, car.
Kereta itu train. Nah, kalau sama orang Malaysia mungkin dia speak English lah. Dia ngomong bahasa Inggris, kita ngerti-ngerti, lebih ngerti, saudara. Dia ngomong bahasa Indonesia, kita pikir kita ngerti. Tapi berjimat, kita disuruh berjimat, saudara. Macam-macam aja itu. Roma 16 ayat yang ke-17. Tetapi kata Paulus pada jemaat di Roma, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu apa? Waspada. Bilang sama sebelah saudara, tuh harus waspada. Karena pada dasarnya iblis itu apa, licik. Kadang-kadang kita bilang, ini kan cuman buku seputar apa kata bintang, kita nggak usah terlalu fanatik lah. Ini kan buku tentang Hong Sui, kita nggak usah terlalu fanatik lah. Ini kan cuman sekedar gambar-gambar naga, gambar-gambar ular. Kenapa sih ini kan nggak bisa bikin apa-apa sama kita? Ini kan cuma keris pajangan. Nah, kadang-kala kita meremehkan iblis. Iblis paling senang diremehkan. Iblis paling senang diremehkan. Tadi saya udah kasih tahu rahasianya. Kenapa? Iblis itu tidak punya rasa malu. Sampai sini saya ngerti mau saya. Iblis dikatain setan lu, dia bilang memang. Iya kan? Iblis nggak pernah tersinggung. Iblis dia bilang setan lu, dia bilang emang, ya kan? Iya emang dia setan, saudara. Iblis lu, memang, katanya gitu. Tuyul itu anak gua, katanya gitu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, makanya, ya kan? Yang harus kita ingat, kita harus apa, waspada. Iblis paling senang kita pandang remeh. Karena waktu kita pandang remeh, maka kita tidak berjaga-jaga, ya kan? Ada banyak orang, nggak apa-apa, ini kan cuma pajangan, ya kan? Nggak apa-apa, ini kan cuma buku aja untuk baca-baca, katanya gitu. Nggak apa-apa, ini kan hiasan bagus, ini kan gambar-gambar begini, walaupun gambar, ya kan? Nggak apa-apa, katanya gitu. Ini kan cuma barang seni. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan, barang seni juga harus dibagi dalam beberapa hal, ya kan? Saya tidak bilang semua gambar datangnya dari setan, tetapi banyak gambar yang saya dengar sendiri. Beberapa kali wawancara dengan pelukis-pelukis baik dari Bali maupun apapun, sebelum dia menggambar, dia minta dulu apa itu namanya? Dia minta dulu image. Misalnya dia mau gambar bentuk gitu ya. Dia mau gambar bentuk, dia minta dulu image. Dan dia bilang tuh dia ketemu tuh makhluknya tuh. Nah kalau saya lihat ada gambar-gambar yang model itu kira-kira manusia bukan? Bukan. Tuhan bukan. Siapa dong? Setan. Jadi saya bisa bayangkan pelukisnya saja dapat urapan dari setan. Kalau itu kita taruh di rumah kita, berarti ya kan? Dia punya hadirat setan itu akan terus ngikat saudara. Ya kan? Sama seperti saudara dengar lagu yang diurapi. Ya kan? Kalau lagu itu lagu yang diurapi, setiap kali saya dengar, ya kan, saya bisa nangis tuh, betul? Karena kalau saya lihat gambar Yesus, saya bisa nangis tuh di depan gambar itu. Apalagi saya ngerasa semua orang ngecewain saya, cuma Yesus yang nggak pernah ngecewain saya bisa nangis tuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada urapan. Jadi presence-nya, hadiratnya itu ada di situ. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau gambar-gambar itu juga dari setan, maka presence-nya, hadiratnya juga ada di situ. Nah itu yang saya bilang, Alkitab sedang serius bilang waspada. Tapi kita sedang meremehkan, kita pikir, ini kan cuma ini, ini kan cuma ini. Nah itu sebabnya. Hari ini saya mau bilang, we have to take it seriously. Karena kalau bicara tentang setan ada 3 ekstrim. Ekstrim pertama, setan nggak ada. Apa sih setan itu? Cuma pikiran kita aja kan. Gitu. Pandangan ini datangnya dari setan. Supaya kita nggak waspada, ya kan? Sama seperti kalau kita pikir di gereja nggak mungkin ada maling, tas kita taruh sembarangan, handphone kita taruh sembarangan, ada malingnya juga. Maling yang urapi setan maksud saya, saudara, ya kan? Nah, tetapi kalau kita pikir wah di gereja ini bisa saja ada orang yang tergoncang imannya dan mencuri, lebih baik saya hati-hati, betul nggak? Ya kan? Tetapi pandangan yang kedua, jadi berarti pandangan yang pertama jelas kita sepakat, pandangan itu datang dari setan. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang bilang begini, setan itu berkuasa sekali. Setan itu berkuasa sekali. Apa-apa setan. Kita timbul jerawat juga di setan. Setan taruh jerawat dalamnya. Saya percaya ini juga akhirnya pandangannya datang dari setan. Supaya manusia terus hidup dalam ketakutan akan setan. Tetapi yang ketiga, ini yang saya bilang. Yang ketiga ini yang benar. Kita menempatkan setan pada pandangan firman Tuhan. Bahwa setan itu ada. Setan punya kuasa bagi yang tidak hidup dalam roh. Tetapi yang ketiga, bahwa sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Makanya ayat ini bilang apa?
waspada, ya. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, ya kan? Karena iblis bisa masuk dalam berbagai cara, bisa masuk dalam serangan langsung, bisa masuk dalam pengajaran-pengajaran yang menimbulkan apa? Perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Intinya pokoknya selalu ada suasana panas. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani apa? Perut mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka apa? Menipu orang-orang yang apa? Tulus. Nah, ini ngerinya nih. Iblis bahkan bisa menipu orang yang apa? Tulus hati. Orang yang cinta Tuhan pun kalau kita nggak waspada bisa terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan ini, ya kan? Makanya selalu saya bilang kalau kita tahu ini barang-barang tumpasan kita harus lepaskan. Karena kalau tidak kita tertipu. Lihat selanjutnya, ya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih. Ayat 20. And God, dan Allah itu maksudnya. Dan Allah sumber damai sejahtera segera, sama-sama bilang sama saya, segera akan menghancurkan iblis di bawah apa? Kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita apa? Berarti di mana tempat iblis, Pak? Di bawah kaki kita, Pak. Amin. Jangan pasang di mata, Bu. Bu ya. Ada ibu-ibu yang on. Iblis maksudnya di bawah kaki, dia pasang di mata, susuk-susuk gitu. Dia pasang di bawah bibir. Supaya katanya kacau, Bu. Iblis tempatnya di kaki, Bu. Bukan di buffet. Bukan taruh di atas toko gitu, digantung-gantung gitu. Iblis bilang, gila tempat gua tinggi juga di sini, hebat gua nih ya. Ya. Makanya saya mau bilang, Alkitab bilang apa? Segera Tuhan kembali menaruh iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya, ya. Sekarang saya lihat Lukas pasal 4. Saya mau sudah ngerti dulu secara firman sehingga kita nggak tertipu nih. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Pertanyaan saya buat saudara sederhana, kapan waktu yang baik buat iblis? Hah? Waktu Yesus di atas kayu salib? No, dia tetap punya kuasa di situ. Kapan waktu yang baik buat iblis? Now. Kapan waktu yang baik buat iblis? Sekarang. Kalau saudara tanya sama saya, sekarang kenapa? Yesus sudah naik ke surga. Kasar-kasarnya nih iblis bilang gini, bapaknya gua gak dapet, anaknya gua embat. Sampai sini sudah ngerti ya mas saya? Iblis mundur. Dan dia udah tahu sampai kapanpun gak ada gunanya. Ingat kan waktu Yesus ada di Gadara kan, dia mau coba ganggu kan? Kau mau apa dengan aku ya Yesus, anak Allah yang mati, jangan siksa aku. Dia udah ngerti banget gak ada gunanya dah. Kapan waktu yang tepat? Banyak orang bilang waktu yang tepat adalah waktu dia ada di salib. Iblis tahu persis untuk apa Yesus disalib. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Iya. Kapan waktu yang tepat? Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya gue sikan. Makanya Alkitab bilang, ketika gembala pergi, kawanan domba tercerai berai. Amin. Makanya sebelum Yesus naik ke sorga ada satu doanya, Bapa, bukan hanya untuk mereka aku berdoa, tetapi kepada setiap mereka yang percaya kepada pemberitaanku. Artinya apa? Yesus mengerti betul waktu iblis mundur, iblis tidak akan kembali menyerang Yesus, tapi akan menyerang umatnya. Ya. This is the best time. Dan iblis tahu his time is up. Iblis tahu waktunya udah habis. Ya kan? Makanya dia akan pakai segala segi. Dia akan pakai ilmu bela diri, dia akan pakai kesehatan. Iya kan? Sekarang ada apa tuh? Reiki ke apa itu? Yoga lah, tenaga dalam lah, Hong Shui lah, terus apa namanya? Wai Tangkung lah, apalah segala macam. Iblis main dengan segala cara, ya kan? Sampai pertunjukan, ya kan? Dulu kalau pertunjukan cuma tukang sulap, ya kan? Sama kuda lumping. Udah ketahuan gila semua itu kan? Ya kan? Segala macam namanya. Kesannya ini ilmu, teknologi, segala macam. Dan kemudian setan bermain dengan teknologi sampai apa? Sampai manusia tertipu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, lawan kita ini tidak kuat.
Setan tidak kuat. Setan nggak punya kuasa, saudara-saudara. Amin. Cuman lawan kita pengalaman. Dari kira-kira 6.000 tahun yang lalu, dia sudah ganggu Hawa. Saudara bisa bayangin nggak, orang bermain di ladang yang sama 6.000 tahun, saudara. Udah pengalaman. Jadi setan tuh bukannya kuat, udah pengalaman. Setan tidak maha tahu. Setan tidak maha bisa. Setan tidak maha kuasa. Dia cuma pengalaman. Dia lihat model lu aja nih, dia udah tahu cara jatuhinnya gimana. Dia udah tahu titik lemah saudara gimana. Udah tahu. Dia tidak maha tahu. Jangan salah mengerti saya. Dia tidak maha tahu. Tapi dari pengalaman dia tahu. Saya ambil contoh ya. Jangan marah ya. Ya jangan marah ya. Betul ya, jangan marah ya. Ada bapak-bapak yang dulunya nakal. Saya nggak suruh angkat tangan. Dari matanya udah kelihatan ya. Ada bapak-bapak yang dulunya nakal. Pemain inti, ya kan? Pemain inti, ya kan? Tidak boleh lihat back belakang, langsung gocek bagi langsung masuk gol, ya kan? Ada bapak-bapak dulu yang nakal. Walaupun sudah bertobat sekarang, Pak. Kalau lihat gaya perempuan begitu, Pak, udah tahu nih. Oh, ini perempuan nakal. Udah tahu, karena dulu bekas pemain inti, Pak. Dikit lagi diangkat sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita. Karena dulu memang suka memberdayakan wanita, saudara-saudara, ya kan? Ya, jadi bapak-bapak kalau masa lalunya dulunya jelek gitu ya, dulunya jelek nih, dulu pemain inti sekali, kapten kesebelasan, ya kan? Lalu sekarang udah bertobat. Dia kalau lihat perempuan gitu udah ngerti, wah ini mah pemain juga nih. Ada lihat gini, oh ini enggak nih, ini orang baik nih. Begitu juga ibu-ibu, ya kan? Yang wanita-wanita nih, yang dulu juga pemain inti ada, emang gua kagak tahu kelihatan, hei, ya kan? Ada wanita-wanita yang nggak bener nih dulunya, dulu, iya kan? Waktu Raden Ajeng Kartini masih muda, ya kan? Dulu ibu nih, ya biasalah, ya kan? Ya cari sesuap nasi lah, ya kan? Cukup pemain inti gitu bu, ya. Walaupun udah bertobat bu, ya kan? Sampai sekarang masih ada lah, bisa lihat-lihat dikit-dikit lah gitu ya. Ini bapak banyak ngomong tapi kantong kosong kalau model kayak begini nih, ya kan? Ya kan? Ada kayak gini-gini nih, diam-diam nih tapi nih tongkrongan boleh nih, ya kan? Ada kayak gini nih, ini genit nih, ini bapak genit nih. Dulu bekas satu alma mater, alumni, ya kan? Betul nggak bu? Ibu tidak maha tahu kan? Bapak tidak maha tahu kan? Tapi berpengalaman. Sampai sini sudah ngerti mau saya, ya kan? Nah, begitupun iblis. Jadi saudara jangan membesar-besarkan kayaknya iblis maha kuasa. Dia sudah jatuh, ya kan? Sama-sama bilang sama saya, iblis sudah jatuh. Iblis sudah jatuh. Amin. Iya kan? Jangan mertua sudah jatuh sudah nyanyi, aku melihat iblis jatuh. Dapat tempeleng lu dari mertua. Sudah, iblis sudah jatuh, nggak punya kuasa. Kuasa dia yang terakhir adalah sepertiga dari malaikat diseret. Dengar, jumlahnya tidak pernah bertambah. Jadi jangan saudara pikir kalau ada orang mati kelindes truk, kepalanya pecah, otaknya beramburan, tambah satu. Jumlah setan tidak pernah apa? Bertambah. Jumlah setan juga tidak pernah berkurang. Karena tidak ada setan yang bertobat. Ya. Setan itu sepertiga dari malaikat yang diciptakan Tuhan. Tidak pernah bertambah. Tidak pernah berkurang ya. Jadi saudara tahu kan, setan gak maha kuasa. Setan gak maha tahu. Setan gak maha mampu. Dia udah jatuh, ya kan? Dia macan ompong, saudara. Tapi kita tetap harus waspada. Karena iblis ini pengalaman, ya kan? Orang Amerika bilang lihai. Iblis ini nih licik. Licik itu ahli untuk hal-hal yang negatif kan? Saya nggak setuju kalau dibilang iblis itu cerdik. Cerdik itu kan positif kan? No, dia licik. Maksudnya dia akan menghalalkan segala cara, ya kan? Hebat dalam arti kata yang curang gitu, saudara kan? Nah, dia tidak maha kuasa, dia tidak pernah bertambah. Dia tidak pernah apa? Berkurang. Tujuannya cuma satu. Dia siap ngorbanin apa saja. Dia siap bikin saudara kaya. Dia siap bikin saudara senang. Dia siap sembuhkan sakit saudara. Dia siap banting harga untuk apapun. Asal tujuannya temenin dia di neraka. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Karena pernah saya kupas buat saudara, bahwa Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Tuhan ciptakan neraka untuk siapa? Setan dan pengikut-pengikutnya. Ya, sampai sini sudah ngerti mau saya? Nah, dalam pendahuluan saya tekankan di sini. Peperangan rohani bukanlah sebuah pilihan, namun apa? Akibat. Jadi peperangan rohani bukanlah pilihan, tetapi dia sebuah akibat.
Jadi kita nggak bisa memilih, aduh pendeta saya sih nggak mau masuk peperangan rohani, saya pokoknya mau jadi Kristen yang benar. No. Akibat waktu kita memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan siap menjadi warga kerajaan Allah, otomatis kita akan masuk dalam apa? Peperangan rohani. Otomatis kita menjadi musuhnya iblis. Nah, serangan panah iblis, ya kan? Jadi saya selalu gambarkan serangan iblis itu seperti panah, ya kan? Nah, saya catat di sini. Ada 6 panah iblis yang paling penting, yang paling berbahaya, yang coba menyerang orang yang sudah bertobat, ya. Serangan panah iblis yang pertama yaitu apa? Kecewa. Dan orang yang kecewa otomatis kehilangan apa? Damai sejahtera. Setan paling senang buat orang Kristen jadi kecewa. Lewat siapa aja? Bisa kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama pendeta, kecewa sama sesama pelayan Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau kecewa sudah datang, artinya setan sedang bekerja. Hati-hati. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Karena kecewa itu bukan keadaan. Kecewa itu adalah pilihan. Ya kan? Artinya gini, kalau kita menghadapi keadaan, saya boleh memilih. Apakah saya kecewa, ataukah saya tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Right. Yang kedua. Panah yang kedua, saya beri nama panah emosional. Selalu ribut dan cari musuh. Dan saya mau bilang, orang-orang yang berhubungan dengan kuasa gelap, sudah perhatikan. Diajarinnya hebat, ya kan? Orang-orang yang belajar ilmu Reiki, terus yoga, pasti diajarin tenang, ya kan? Tenang, ya kan? Kuasai diri, ya kan? Tetapi ujung-ujungnya di saat-saat tertentu menjadi orang yang very emotional. Kelihatannya dia tidak marah meledak-meledak, tapi ya udah, saya nggak mau urusan sama orang kayak begitu, ya kan? Pokoknya selalu nggak bisa terima orang lain, selalu merasa diri saya yang paling benar. Tingkat rohani saya lebih hebat dari yang lain. Tingkat kematangan jiwa saya lebih hebat dari yang lain. Karena iblis selalu bekerja dengan kesombongan emosional. Merasa diri selalu yang paling hebat, merasa diri yang paling kuat, merasa diri yang paling mampu. Makanya orang kalau udah belajar ilmu, perhatiin, pasti nggak pernah puas. Selalu pengen cari orang yang ilmunya lebih tinggi lagi. Selalu pengen lebih tinggi lagi. Karena nggak pernah ada rasa syukur. Goncangan emosional mulai terjadi. Orang-orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, ujung-ujungnya rumah tangganya bercerai. Anak-anaknya nggak bisa tahan karena memang suasana panas itu yang iblis mau kerjakan. Yang ketiga, panah yang ketiga yaitu panah duniawi. Wah, ya kan? Sehingga kita tidak berakar penuh pada firman Allah. Boleh ke gereja, tapi kita tetap aja baca buku-buku cabul. Kita ke gereja, tetapi tetap aja hidup dengan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena iblis nggak peduli kita Kristen sejauh kita Kristen yang nggak tertanam dalam roh, ya kan? Panah yang keempat, pikiran-pikiran negatif selalu terjajah oleh rasa bersalah dan kekhawatiran. Nah ini dia. Makanya saya perhatiin, orang makin banyak berhubungan dengan kuasa gelap, ya kan? Selalu hidupnya akan khawatir terus. Dan saya perhatiin deh, orang kalau hidupnya selalu khawatir, pasti di garis keturunannya tuh pasti ada yang pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap. Coba saudara perhatiin. Kalau hidup selalu khawatir terus, coba perhatiin. Di garis nenek moyang saudara, ada nggak yang berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap? Karena itu bagian dari kutuk. Karena tahu nggak saudara, hidup yang paling nggak enak itu khawatir. Betul nggak? Betul nggak saudara? Orang kalau khawatir itu bisa nekat loh. Orang kalau khawatir itu bisa marah-marah loh. Orang kalau khawatir itu mulutnya bisa jahat loh saudara-saudara. Orang kalau khawatir itu bisa bikin tindakan yang aneh-aneh loh. Orang kalau khawatir bisa bunuh diri gara-gara itu saudara-saudara. Iya kan? Dan akhirnya orang khawatir itu butuh kepastian. Nah, makanya yang paling sering kedukun itu sebetulnya siapa? Orang yang hidup dalam kekhawatiran. Ngerti nggak? Kenapa kita baca ramalan-ramalan bintang? Ya kan? Kalau kita dasarnya orangnya percaya Tuhan, kita dasarnya orangnya yakin, ngapain kita baca? Aquarius, janganlah memandang sembarangan. Nanti ditangkap satpam, lo dipikir copet, katanya gitu. Iya kan? Segala macam lah. Bulan-bulan ini, bulan-bulan kelabu. Bulan-bulan depan, bulan masih kelabu. Tahun depan, masih abu-abu. Nah kapan benernya dong? Iya kan? Tapi itu yang saya bilang, itu kutuk tuh. Iya kan? Makanya itu masalah iblis supaya khawatir. Sudah perhatiin deh. Makanya saya bilang, kalau orang hidupnya khawatir terus, dia butuh pemutusan kuasa gelap. Dan it might be ada hubungan tertentu di rumah saudara yang sangat mengikat hidup saudara. Ya kan? Gambar-gambar kah? Ya kan? Benda-benda tertentu kah yang masih belum saudara bereskan. Karena yang saya mau jelaskan buat saudara, orang khawatir ini adalah orang yang sangat terikat. Selanjutnya, ya. Panah yang kelima.
ya kan? Panah itu bernama panah kebimbangan. Nah ini juga sama nih. Ini orang-orang yang pernah ada hubungan dengan kuasa gelap nih. Dia susah meyakini firman. Orang yang selalu nggak bisa meyakini firman nih, ya. Orang yang nggak bisa selalu meyakini firman, itu biasanya ada di bawah hubungan dengan kuasa-kuasa gelap, saudara-saudara. Ya kan? Sehingga dia tuh setiap kali dengar firman, amin sih, amin, amin gitu. Tapi setiap kali mau melangkah tuh kayak khawatir aja gitu, ya kan? Nah, coba saudara perhatikan, orang-orang yang seperti ini juga perhatikan, garis keturunannya bagaimana. Kalau misalnya, ya kan, garis keturunannya beres, biasanya orang seperti ini pernah punya trauma yang dia tidak bereskan. Jadi kalau iblis nggak bekerja lewat garis keturunan, iblis bekerja lewat sebuah pintu yang bernama kepahitan. Dia mungkin pernah dibentak sama ayahnya dan pernah dipermalukan oleh ibunya dan sakit banget. Dan dendam itu akhirnya membuat dia nggak pernah bisa mempercayai siapapun, termasuk khotbah pendeta, termasuk firman yang dia baca, termasuk suara Tuhan yang dia dengar di hati dia. Selalu dia tanyakan, betul nggak ini Tuhan? Betul nggak Tuhan bisa sembuhkan sakit saya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Dan itu maunya setan kan, supaya kita nggak dapat apa-apa. Dan selanjutnya, panah yang keenam, yaitu panah kesusahan. Artinya apa? Ketidakmengertian tentang hak kita sebagai warga kerajaan Allah. Kesesatan, sehingga kita sesat. Alkitab bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kita hidup dalam kesesatan, kita tidak mengerti tentang hak kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita pikir, ya mungkin emang orang Kristen harus begini kali pendeta. No, engkau adalah anak-anak raja. Amin. Ya kan? Makanya saya mau saudara waspada, ngerti bahwa hidup saudara adalah hidup yang berkemenangan, hidup saudara adalah hidup yang bahagia, hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan kepastian, dan hidup saudara hidup yang dapat senantiasa merasakan damai sejahtera surgawi yang berkelimpahan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Nah, kita kupas selanjutnya tentang waktu yang baik ini bagi iblis, ya. Karena saya catat di sini, kita kan lihat kan panah-panahnya kan, kapan dia menyerangnya. Saya kupas tadi, hati-hati. Waktu yang baik bagi iblis itu adalah apa? Sekarang. Karena iblis nggak bisa berbuat apa-apa dengan bapaknya, maka dia menyerang apa? Gerejanya. Nah, kapan waktu yang baik bagi iblis? Ini hati-hati. Walaupun sudah penuh dengan Roh Kudus, walaupun sudah pelayanan, saya mau bagi rahasia 4 ini yang harus sudah catat baik-baik. Yang pertama, waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang gerejanya, untuk menyerang orang percaya, waktu kita terlalu sibuk hingga kita jauh dari Tuhan. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Kalau setan tidak berhasil membuat saudara gagal, maka dia akan membuat saudara terlalu sibuk. Sampai saudara sibuk banget, kegiatan ini, sibuk sekali, sampai nggak punya waktu buat Tuhan. Ya kan? Makanya kata Daniel bilang, ya, Daniel 11 ayat 31, ya kan, tentaranya akan muncul, menajiskan tempat kudus benteng itu, dan menghapuskan korban sehari-hari. Apa artinya menghapuskan korban sehari-hari? Umat Allah, bangsa Israel, dia punya 2 waktu, pagi dan petang. Mereka harus mempersembahkan korban. Sampai hari ini, orang Yahudi masih berdoa 2 kali, pagi dan petang. Artinya setelah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini korban sehari-hari. Alkitab bilang apa? Jangan kamu melupakan Tuhan Allahmu. Artinya mereka sesibuk apapun, 2 saat itu waktu mereka untuk sembahyang. Bersyukur Tuhan sudah beri matahari, dan bersyukur bahwa Tuhan juga memberi malam. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Iya kan? Nah, ketika waktu kita terlalu sibuk hingga kita jauh dari Tuhan, inilah saat dimana setan dapat menyerang orang percaya. Yang kedua, kapan waktu yang baik buat iblis? Waktu kita terlibat dengan ambisi-ambisi duniawi hingga kita menghalalkan segala cara. Jadi waktu kita terikat dengan ambisi-ambisi duniawi, ya kan? Saya sudah bilang, bedanya visi sama ambisi. Ambisi itu pokoknya datang dari keinginan daging kita, bisa saja karena ngelihat orang, bisa saja karena kepengen kita, bisa saja karena kita pengen lebih dari orang lain, ya kan? Nah, sementara visi saya dapat dari Tuhan. Nah, ketika kita terikat dengan ambisi, maka otomatis kita akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita punya visi, kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh dan perintahkan buat kita. Amin. Nah, kapan waktu yang baik buat iblis? Waktu dia lihat, wah ini orang udah ambisi.
Ada orang yang ambisi untuk pekerjaan Tuhan. It's good to serve God. Sangat baik untuk melayani Tuhan. Tapi kalau melayani Tuhan udah penuh dengan ambisi, wah lihat deh. Bentar lagi pasti ngejelekin orang. Ya udah tahu belum? Itu pasti. Orang kalau sebentar-bentar ngomong di sini ngejelekin orang, ngejelekin, mulutnya isinya negatif terus, mulutnya terus ngomongin orang kayak begitu, orang yang penuh ambisi, dan buat saya orang kayak begitu berbahaya. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Iya ya. Setelah menjadi orang pintar, setelah menjadi orang hebat, setelah menjadi orang kaya, bagus. Pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan berambisi untuk itu. Karena selalu saya bilang, kalau engkau mau diangkat, biar tangan Tuhan yang mengangkat saudara dan bukan kehebatan saudara sendiri. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kapan waktu yang baik buat iblis? Waktu kita menyimpan dendam, kecewa, dan sakit hati. Oh ini dia, ini kata iblis. Hopeng gua kembali. Ya. Waktu kita mulai dendam, kita mulai kecewa, kita mulai sakit hati. Itu waktu yang baik buat iblis. Dan yang keempat, waktu kita banyak bersungut-sungut karena melihat segalanya dari sudut pandang negatif. Walaupun kita udah di gereja, walaupun kita udah penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau kita udah mulai selalu sungut-sungut, ya kan, dan melihat segala-galanya dari sudut pandang yang negatif, kita lihat istri kecewa, kita lihat suami kecewa, kita lihat anak-anak kecewa, kita lihat pekerjaan kita kecewa, kita lihat gereja kecewa, kita masuk di pelayanan, orang-orang pelayanan semua bikin kita kecewa. Nah, kalau semuanya udah penuh dengan kekecewaan, sakit hati, dendam, kepahitan, saya mau beritahu, iblis sedang bekerja, kawan. Iblis sedang bekerja, karena itu waktu yang baik buat iblis. Iblis paling senang lihat orang Kristen bersungut-sungut. Iblis paling senang itu lihat suami-suami bersungut-sungut. Makanya lihat, orang yang berselingkuh biasanya mulai dengan sungut-sungut dulu. Dia lihat bininya, bu, kalau suami ibu, udah ngeliat ibu dari atas ke bawah, bawah ke atas, bawah ke bawah, banyak doa, bu. Udah berat itu, bu. Ya. Kalau suami melihat ibu dan berkata sayang, itu masih mantap. Tapi kalau suami lihat istri udah gini, naik ke loteng berdoa, bu. Biarin hujan keras, nggak apa-apa, bu. Ya, bu, biar lebih dekat sama Tuhan. Hati-hati jangan kesambar geledek, bu. Bu, suami berselingkuh mulainya gampang, sungut-sungut. Ya, coba udah suami udah mulai sungut-sungut, bentar lagi jarang pulang aja. Dan sama, istri juga udah mulai bersungut-sungut tentang suaminya nih, bentar lagi nih, ada aja. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, itu waktu yang paling baik tuh buat iblis tuh. Setiap engkau lagi bersungut-sungut, dengar omongan saya. Setan persis lagi ada di samping saudara, bahwa teman-temannya sedang menari salsa dan mengajak saudara. Lagi senang sekali dia. Nah pertanyaannya, bagaimana menjadi orang percaya yang menang dan ditakuti oleh setan-setan? Ini kuncinya. Tahukah saudara, tidak seharusnya saudara takut sama setan. Amin. Tidak seharusnya. Saudara tahu Elia menghadapi 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Elia datang dengan berapa ribu orang, saudara? Elia mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, 850 total jenderal. Saya mau tanya, Elia datang dengan berapa ribu orang, saudara? Berapa ribu orang? Sorangan wae, saudara. Sorangan wae. 450 nabi Baal, 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Dihadapin sendiri. Saudara bisa bayangin nggak? Berdiri di depan 850 paranormal, saudara. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya. Karena iblis itu nggak punya kuasa. Iya. Iblis itu sebetulnya takut sama saudara. Cuman kembali ke omongan saya tadi. Iblis itu nggak pernah gengsi. Iblis itu nggak pernah menyerah. Iblis itu nggak tahu malu. Udah nggak punya kuasa, masih coba nyerang. Dia mikir-mikir nih. Siapa tahu dia nggak sadar bahwa dia warga kerajaan. Dia mau coba. Tapi hari ini saya mau bilang, warga kerajaan harus menjadi orang Kristen yang ditakuti oleh setan. Jangan jadi Kristen sebetulnya. Harusnya setan yang lapor sama Lucifer, Gilbert ganggu saya, katanya gitu. Amin. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan atas setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ini saya janji buat saudara. Bagaimana kita menang dan ditakuti setan. Yang pertama, lihat Yakobus 4. Ayat yang ke-7. Karena itu, dikatakan apa? Tunduk pada Allah dan lawanlah iblis. Ia akan kalah. No. Ia akan apa? Lari. Terjemahan aslinya sebetulnya lari itu nggak tepat. Bukan cuman run. Dalam terjemahan aslinya sebetulnya artinya run away. Bukan cuman lari. Kalau saya pakai bahasa kampung saya, ngibrit. Tahu nggak ngibrit? Do you know what is the meaning of ngibrit? Ngibrit. Ngacir. Saudara-saudara, setan itu mau ngacir, saudara-saudara. Kalau kita jalan dekat sama Tuhan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Setan bukan cuma lari, saudara-saudara. Setan itu ngacir, ngibrit, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Kemarin kita di radio ada cerita.
Ada orang adu sombong-sombongan, ada orang Gorontalo, ada orang Sangir, sama ada orang Manado. Biasa baku terek, maksudnya adu sombong-sombongan siapa yang lebih hebat. Orang Gorontalo mulai. Orang Gorontalo bilang, kita ini hebat. Kita belum pernah bisa mancing. Kita hanya pernah bisa mancing, tapi satu kali kita ambil pancingan. Kita iseng-iseng buang itu pancingan di laut. Kita dapat ikan besar sekali. Ngana tahu, DP mata itu sebesar buah semangka. Itu baru DP mata, apalagi DP body, katanya gitu ya. Orang Gorontalo. Orang Sangir nggak mau kalah. Orang Sangir bilang, ngana, nggak ada apa-apanya itu. Kita tuh lebih hebat. Kita nggak pernah ada urusan sama pancing, sama jala, nggak pernah. Tapi satu kali kita ada iseng-iseng, kita lempar itu jala. Pas kita mau tarik, berat sekali. Nggak tahu apa, di dalamnya nggak taunya kuda laut. Waktu kita taruh di tanah, kita kasih berdiri, dia lebih tinggi daripada Monas, katanya. Bayangin kuda laut bisa lebih tinggi dari Monas, kan gila bener tuh. Lalu yang satu orang Manado nggak mau kalah, dia bilang, ngoni semua ini tukang bohong semua. Kita tuh lebih hebat, dia bilang gitu. Kita kita nggak pernah bisa menyelam. Satu kali kita menyelam. Waktu kita menyelam ada kapal VOC. Ngana tahu kan tuh kapal VOC udah sekitar 300, 400, 500 tahun yang lalu. Ngana tahu ada lampu bagus. Kita angkat. Sampai di darat menyala itu lampu, katanya gitu. Ini kan tiga-tiganya tukang bohong semua nih. Akhirnya dia berkelahi, ngana tuh mulut besar. Yang satu bilang, ngana tuh mulut besar, ngana tukang tipu, ngana rupa anak setan ngana. Berkelahi ribut-ribut sampai 1,5 jam. Akhirnya orang Manado kasih di tengah. Orang Manado bilang, sudah jangan berkelahi. Sudah kita mengalah semua ya. Itu ngana punya buah semangka kasih kecil, itu ngana punya Monas kasih turun sedikit, kita pe lampu kita kasih mati. Nggak mau kalah ya, udah tahu sama-sama tukang bohong. Sudah ya. Ngana punya buah semangka itu kasih kecili, ya kan? Itu Monas kasih turun sedikit, nanti kita pe lampu kita kasih mati. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Jadi Alkitab bilang apa? Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan apa? Ngacir. Lari tunggang langgang kalau dalam bahasa Indonesia baiknya, ya. Jadi yang pertama, ditakuti setan, menang dan ditakuti setan. Kalau kita tunduk pada Allah, dan iblis itu harus kita lawan. Iblis itu harus kita apa? Lawan. Nggak ada jalan gini. Ya kita jangan saling mengganggu lah pendeta. Makin kita lawan, tadi dia makin nyerang kita melulu lagi. No, tunduk pada Allah. Artinya hidup menurut perintahnya. Lawan aja iblis. Setiap kali sudah merasa ada godaan apa, lawan dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa dalam hidupku. Amin. Jangan dekat. Kalau sudah tahu ini ada urusan sama setan apapun, ya kan, TV lagi siarin urusan apa tentang setan, pindahin channel, ya kan. Kalau ada bacaan apapun yang berhubungan dengan setan, buang, ya kan. Kalau ada gambar-gambar atau apa yang image devil gitu, buang. Kenapa? Dia tidak boleh ada hubungan sama saudara, karena roh di dalam saudara lebih besar. Amin. Right, ya. Jadi kita menang dan ditakuti setan kalau kita tunduk pada Allah dan lawan iblis. Yang kedua, 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab dikatakan apa? Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya akan apa? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena apa? Kamu di hadapan Kristus, supaya apa? Tuh kan, supaya iblis jangan boleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kita akan menang dan ditakuti setan kalau kita tidak menyimpan dendam dan kesalahan orang. Sorry ya saudara ya, ada banyak orang ikut pelayanan pelepasan berkali-kali, tetapi sebetulnya bukan nggak lepas-lepas, setannya masuk lagi. Sebab apa? Saudara usir, tapi pintunya lu nggak tutup, ngerti nggak? Karena salah satu loophole, ya, salah satu celah nih, iblis bisa masuk dendam. Sobat-sobat ini, sorry yang ngomong ini ya,
Orang dendam tuh orang yang kerasukan setan loh sebetulnya. Jadi jangan sudah pikir orang kerasukan setan cuma orang yang didoain. Saya paling gedek tuh kalau pas lagi saya mau doain tuh orangnya. Saya kalau ada orang yang mau didoain terus gini, saya suruh tim pastoral aja doain. Saya doain yang lain yang lebih tenang sedikit. Iya, itu kan kalau udah gini, kan namanya orang kerasukan setan dia gitu kan kita kan. Kalau masih putih, kalau ada kuning-kuningnya gitu kan. Saya kan berurusan sama orang kerasukan setan lama udah dari saya masih kuliah. Dari mulai takut setengah mati sampai nyari sekarang. Ya. Dulu pertama kali saya berurusan sama setan, waduh takutnya setengah mati saya. Saya disuruh doain orang. Udah saya nggak mau. Terakhir dibilang cuman tinggal pendeta aja di sini yang hamba Tuhan, yang lain udah nggak ada. Udah saya hadepin dalam masalah mana sih? Sama saya, Tuhan jangan permalukan hambamu. Pada takut setengah mati, gila bener tuh. Itu kaki saya udah gemeter blok dalam hati saya. Aduh khotbah aja lah, jangan pakai usir-usir setan lah, ya kan? Kan repot orang usir setan lah mas saya. Bener. Saya pikir kan biasa orang kalau kerasukan setan tuh banting-banting di bawah. Dalam hati gua injak nih orang bener-bener nih. Kakinya aja kita injak kan, keluar, kesakitan juga dia bangun sama saya kan gitu kan. Dulu sih saya belum segede begini, tapi udah cukup berat gitu maksudnya. 70 sih udah lewat ya kan. Pas saya datang lagi dikerumunin orang, orangnya lagi berdiri pasang kuda-kuda begini. Dalam hati saya, ini roh lain nih yang begini nih. Kan nggak lucu tiba-tiba dia Mike Gary das di sini kan, repot kita. Tapi dia mau gaya-gaya nih orang. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya kan dari mulai kecil udah bertobat. Waktu saya masih umur berapa ya? 8-9 tahun tuh sebelum saya betul-betul dijamah Tuhan. Tapi orang tua saya udah suka mulai datang ke gereja, udah mulai suka datang persekutuan doa. Waktu itu masih jarang sekali persekutuan doa, jarang banget. Tahun-tahun 75 kali ya, begitu. Tiba-tiba saya tahu ada orang kerasukan setan. Itu pendetanya suka ajak nyanyi lagu itu tuh. Ada kuasa dalam darahnya, ya kan? Ya, saya pikir ini orang berdiri begini, bergaya begini, repot. Matanya merah tuh. Keringetan semua kan. Udah buka baju dia buka sendiri. Tapi laki. Gaya udah habis lah. Ya mesti jelas semuanya. Jangan sampai saya pulang dari sini ada cerita lain lagi kan, repot saya. Pulang usir setan malah kemasukan setan loh. Dia gaya mantap sekali kan. Saya udah bingung. Depannya mana, belakangnya mana nih kalau begini. Sekarang gampang ya kayak begini, gampang, kaki udah gemeter. Sekarang kita nyanyi dalam pujian ada kuasa. Ayo nyanyi. Wah, saya ajak nyanyi aja semua nih, padahal udah takut saya. Ya. Ada kuasa. Nyanyi sama wah. Dia cuma saya diam aja, nyanyi aja terus. Saya bilang lebih keras lagi, maksudnya supaya nggak denger nya itu. Ya kan kalau gitu kan masih ada deg-degan kan. Malah itu tiba-tiba dia nyerang kan, kita repot ya kan. Kalau lebih keras lagi, dia juga lebih keras. Lebih keras lagi. Udah hampir 14 kali, nggak ada gerakan lagi. Wah, saya pikir repot nih. Saya udah 14 kali iman bangkit lah, kalau puji-pujian terus kan iman bangkit. Saya bilang Tuhan, jangan permalukan hambamu. Saya maju. Saya kan walaupun takut nekat juga. Loh, iman saya itu cuma satu, ya kan? Umur hidup saya nggak pernah minum, nggak pernah ngerokok, nggak pernah yang aneh-aneh. Dalam hati saya, masa Tuhan permalukan? Dia lihat saya, saya bilang, dalam nama Yesus, setan keluar, keras-kerasnya tuh sampai habis suara. Kan kita belum terlalu ngerti waktu itu kan. Saya pikir makin kita teriak makin setan gemeter. Wibawa kan kalau kita teriak. Dalam nama Yesus, setan keluar. Terus dia bilang apa? Gak mau. Dikit lagi saya bilang kalau gak mau ya udahlah. Lu bikin gua pasaran jatuh aja. Masa orang ada cerita begitu? Di Alkitabnya nggak ada tuh yang begitu. Dibilang keluar pakai nggak mau segala. Waktu Yesus langsung jatuh dibilang begitu. Ini saya bilang keluar, dia bilang nggak mau lagi. Nggak tahu bagaimana. Lagi tengah-tengah takut sekali. Asli lah saya jujur kalau sama saudara, sama jemaat sendiri masih kita kibulin, ya kan. Tapi lu jangan cerita-cerita sama orang lain.
Pendeta gue kan dulu penakut. Jangan lu ngerendahin gereja ini aja, gereja kita sendiri nih, ya kan. Jangan cerita dari dulu pendeta gue begitu tuh, ya gitu dong, ya kan. Ya kan. Kan saya kan juga gembala saudara, hati-hati loh, ya kan. Jadi tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh lagi takut-takut begitu, tiba-tiba seperti kayak ser gitu, ada keberanian. Saya bilang harus mau. Tidak mau dia. Saya samperin, saya pegang, dalam nama Yesus, keluar. Dia jatuh, plak, langsung keluar. Tiba-tiba dia nangis, suara kakek-kakek. Saya kakeknya, tolong jangan diusir. Anak ini udah diserahkan ke saya rawat. Kalau diusir, siapa yang pelihara dia nanti? Untung saya bukan dari golongan yang suka nanya-nanya. Kalau saya golongan yang suka nanya, saya tanya, ini siapa nih? Siapa nih? Kek. Nomor handphone berapa, Kek? Saya usir, saya bilang, keluar! Jangan, tolong. Saya mesti pindah di mana? Tiba-tiba dia bilang, hahaha. Dari nangis dia ketawa. Saya bilang aja, lu denger begini bisa bulu kuduk merinding aja. Ini gua aja yang cerita, coba kalau ngalamin sendiri. Jangan bulu kuduk, bulu kaki bisa merinding. Bulu kaki. Tiba-tiba dia gini. Oh iya tuh, banyak tuh anak-anak. Gua pindah aja ke salah satu. Saya bilang, diam. Pindah sana, pindah kemari. Kau pikir kutu loncat kah? Saya bilang semua anak ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Nggak usah tawar-tawaran, keluar. Kakek di mana? Saya mau bilang nama Yesus dahsyat. Amin. Kasih tepuk tangan lu buat yang meriah buat. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan simpan dendam. Orang kalau simpan dendam itu pintu masuk tuh buat setan tuh. Amin. Karena saya mau bilang setan itu real. Setan itu real. Saya mungkin pernah cerita sama saudara, satu kali saya KKR di Medan. Waktu itu pembicaranya ada 3 orang. Saya ingat sekali, Daniel Alexander, Yusuf Roni, dan saya. Saya berbicara hari terakhir. Waktu saya dijemput di airport, panitia bilang begini, pendeta, ini adalah hari ketiga seminar. Dan seminar sekali jam 10, lampu mati. Sampai habis seminar, lampu tidak menyala lagi. Kita cek ke PLN, kita cek ke semua, lampu menyala. Ini kayaknya ada kuasa gelap. Saya bilang, kuasa gelap. Wah, saya pikir apa pula ini kan. Udah, saya seminar. Pasti sebagian saya waktu lagi bicara tentang peperangan rohani. Saya lagi khotbah, tiba-tiba ada orang, menurut saya, dia mau datang bawa minum. Jadi saya, supaya nggak terganggu, saya mesti lihat. Saya tahu pas saya lihat, itu di belakang speaker, karena speakernya di ujung kiri sama ujung kanan. Persis dari belakang speaker ada makhluk tinggi besar hitam. Segini sama saya. Saudara. Aduh, itu jempol kaki rasa copot. Saya lagi ketawa-tawa. Jemaat langsung ketawa. Dia pikir saya bercanda. Saya iseng, saya bilang gini, lu nggak tahu aja apa yang gue lihat. Kalau gue kasih tahu apa yang lu lihat, ngibrit lu semua. Ketawa lagi semua. Dia pikir saya bercanda. Dalam hati saya, tuh yang itu tuh yang gara-gara aja. Bener. Kira-kira 5 menit kemudian lampu mati. Tapi saya udah tahu apa yang membuat lampu mati. Si gigi mancung itu. Karena itu bukan orang. Saya langsung bilang, kita nyanyi yuk. Ini kuasa gelap nih mau ganggu nih. Ada kuasa dalam darahnya. Nyanyi. Ya kan, ku menang dalam nama Yesus. Ya nyanyi. Kira-kira udah berapa ya, 3 menit, 4 menit, lampu belum nyala. Dalam hati saya bilang ini, setan, engkau tidak punya kuasa atas lampu ini. Kasih lampu ini nyala. Saya bukan tipe orang yang kalau lampu mati, saya usir setan. Enggak. Saya kalau lampu mati, saya suruh orang nyalain. Iya. Karena seringkali lampu mati bukan karena setan, saklarnya turun. Iya kan? Ada orang lampu mati, dia usir setan. Satpam bilang, enggak pak, ininya turun pak, naikin aja. Kita usir setan yang bilang, gila kali lu, bukan gua, bener. Dayanya kelebihan, jepret, macem-macem. Sudah, saya doa, baru saya mau mulai. Baru saya bilang, mari kita doa, lampu nyala. Panitia bingung, panitia bilang, wah pendeta, 2 hari pertama lampu mati sampai selesai.
Puji Tuhan, cuman sekitar 5-6 menit lampunya mati. Saya bilang, Yesus tetap Tuhan yang berkuasa, tidak pernah permalukan anak-anaknya. Saya nggak cerita aja, saudara. Kalau saya cerita sama panitia, panitianya bisa bubar, saudara. Bisa-bisa nggak ada yang mau lewat lagi situ. Session selanjutnya berhenti, saudara. Nggak mau, ada yang. Hari ini saya cuma mau bilang, setan bisa menyerang, setan itu real. Tapi dia nggak punya kuasa. Sejauh hati kita nggak dendam, sejauh hati kita bersih, maka kemuliaan Allah akan turun luar biasa dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, menjadi orang yang menang dan ditakuti setan. Lihat Lukas pasal 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jadi yang ketiga, kita akan menang dan ditakuti setan jika kita menyadari keberadaan kita, posisi kita, status kita di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan tahu persis apakah engkau hanya orang Kristen atau engkau mengenal posisimu dalam Kristus. Ketika engkau mengenal posisimu sebagai orang yang sudah ditebus, engkau mengenal posisimu sebagai warga kerajaan sorga, engkau mengenal posisimu sebagai hamba kebenaran, engkau mengerti posisimu sebagai orang yang sudah ditebus oleh kuasa Tuhan, engkau mengerti posisimu sebagai orang yang berkemenangan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan akan takut sama saudara. Aman? Setan nggak akan takut sama orang Kristen yang bawa Alkitab. Setan nggak akan takut sama orang Kristen yang suka lompat-lompat di gereja. Tapi setan takut sama orang Kristen yang sadar betul dia adalah warga kerajaan sorga, yang apapun terjadi dia tahu pembelanya adalah Tuhan yang memberi kemenangan baginya. Haleluya. Dan yang keempat, lihat Wahyu 12. Haleluya. Saya suka cita dapat sharing hal penting ini buat setiap saudara, sehingga setiap saudara tidak bisa ditipu lagi dalam segala hal. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ada 3 hal di sini. Mereka mengalahkan dia yang pertama oleh apa? Darah anak domba, yaitu pembasuhan. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Lalu yang kedua apa? Kesaksian. Apa itu kesaksian? Saya bersaksi bahwa dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Artinya kesadaran akan kuasa. Dan yang ketiga, tidak mengasihi nyawa sampai maut. Artinya apa? Kesetiaan. Nah, ini 3 hal penting seorang yang hidup dalam rencana Allah. Saya tahu dosa saya sudah diampuni, saya sudah dibasuh oleh Tuhan. Saya tahu saya sudah menerima kuasa, dan saya siap berjalan dalam apa? Kesetiaan. Dan yang kelima, yang terakhir, menang dan ditakuti setan. Coba saudara lihat 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Sebab itu kata Alkitab apa? Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan apa? Menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita apa? Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Berarti yang kelima, menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama, jaga pergaulan kita, ya. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Alkitab bilang keluar kamu dari mereka. Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Persamaan apakah antara bait Allah dengan apa? Berhala. Jadi jaga pergaulan kita. Lalu yang kedua, jaga hati kita. Dikatakan, saudara-saudara yang kasih, karena itu sekarang telah memiliki kita janji-janji itu, marilah kita menyucikan apa? Menyucikan diri kita. Jadi kita harus jaga apa? Hati, ya kan? Lalu dikatakan apa?
Dan dikatakan, baiklah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Artinya, bereskan urusan masa lalu kita dengan setan, ya kan? Sekali kita menjadi pengikut Kristus, kadang-kadang kita bilang, ya tapi kan saya udah gak sembah lagi, saya kan keris itu udah gak saya mandiin lagi, patung itu sudah gak saya sembah lagi, ya kan? Itu kan Pak sama saja seperti Bapak ini sudah menikah, masih simpan foto bekas pacar Bapak, Pak. Lalu istri tanya, Pak, kok masih ada fotonya si Nani? Kok masih ada fotonya si Murni? Kok masih ada fotonya si Santi? Kok masih ada fotonya si Nuni? Ah, enggak, cuman iseng-iseng aja taruh di situ. Kira-kira Bu, Ibu happy nggak Bu? Sayang, kalau Nuni, Santi, Nani, Tati, Yuyi, Susi masih menarik buat kamu, silakan Pak, aku rela. Karena pada dasarnya walaupun dia nggak kontak-kontakan, sebelah aja kita. Betul Bu? Iya kan? Allah mau. Waktu kita sudah berurusan sama Tuhan, ya kan? Gak usah tuh pasang apapun yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mulai hari ini bersihkan diri kita. Makanya saya ingatkan lagi Yakobus 4 ayat 7, lawan iblis, maka dia akan lari. Sehingga meskipun ia berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelan, namun kita dapat bebas, tetap berjalan dalam kemuliaannya. Karena apa? Karena roh Tuhan pada kita. Ingat, engkau adalah orang yang ditakuti oleh setan. Amin. Jangan biarkan setan membelenggu hidupmu lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin.